Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Allah Ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Allah Ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tazillu abadan. Kitabullah wa sunnata rasulih. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus salah seorang hamba-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Walaupun ada dengan datangnya petunjuk itu tidak hanya orang-orang kafir yang membencinya, tapi dari golongan Islam yang dari golongan orang-orang musyrik mereka juga tidak menyukainya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar ini saya angkat kalimat kembali bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul dari hamba Allah, dari kalangan manusia yang diangkat sebagai nabi, sekaligus diangkat sebagai rasul untuk membawa risalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang risalah itu juga sampai kepada kita di dalam kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan sholawat dan salamnya, barakahnya kepada beliau yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita banyak membaca sholawat, yang apabila kita banyak menghubungkan diri kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya, itu juga kita ikatkan diri kita semampu kita, semaksimal mungkin, juga dengan kita sambung dengan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun di akhirat kelak nanti. Hadirin saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasalah untuk mentaati takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan tunduk, patuh dan pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia di dalam perjalanan hidupnya itu tidak hanya mengalami kehidupan di dunia ini. Dari kita dikandung oleh ibu, lahir ke dunia ini, kemudian nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikubur, dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian dihisab dan lain sebagainya. Itu semua adalah perjalanan kehidupan manusia. Kemudian yang di dunia ini, perjalanan manusia supaya perjalanannya tidak nyasar, supaya perjalanannya tidak tersesat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk itu ke semuanya. Untuk perilaku manusia itu ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba bih, dan itulah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, petunjuk bagi orang-orang yang patuh nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ juga disampaikan pada bulan Ramadan itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang ada di dalam Al-Quran adalah menunjuki manusia. Ya, ada siratul mustaqim. Jadi yang menunjuki pada jalan yang lurus. Wa bayyinatin minal huda dan furqan, dan juga sebagai sesuatu yang bisa membedakan. Ya, membedakan, dan juga artinya bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, supaya manusia dalam kehidupannya di dunia ini bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak tersesat, supaya tidak salah perjalanannya. Sangat sumber, sangat menyeluruh aturan petunjuk yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tadi juga saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan perilaku, tidak memilah-milah. Di Al-Quran itu kita tidak diwajibkan untuk memilah-milah, hanya memilih yang enak-enak saja di kita. Seluruh perilaku kita ada petunjuknya. Bagaimana kita beradab dengan Allah ada petunjuknya. Bagaimana kita beradab dengan orang tua ada petunjuknya. Bagaimana kita berdagang juga ada petunjuknya. Bagaimana kita berbisnis juga ada petunjuknya. Bagaimana kita menanam juga ada petunjuknya. Lengkap, menyeluruh, sampai selengkap-lengkapnya aturan di dalam Islam, tidak ada yang tertinggal. Semuanya ada. Bagaimana kita beradab dengan teman, beradab dengan anak-anak, beradab dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu semuanya ada. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kita
di dalam memilih petunjuk itu mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah. Yang enak di kita, yang kita mampu laksanakan, kita laksanakan. Tetapi yang tidak, maka kita tidak akan menerimanya. Jangan sampai seperti itu. Sepahit apapun aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita, karena itu semua Allah tetapkan sesuatu kepada hambanya, karena sesuatu itu ada kebaikan untuk hambanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu, karena sesuatu itu mendatangkan mudarat bagi hamba-hambanya. Untuk itu hadirin sekalian sekalian, dan manakala manusia tidak mau mengambil petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi di awal juga saya sampaikan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Bagi mereka orang-orang yang kufur, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disalahi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka kalian beri peringatan ataupun tidak kalian beri peringatan, bagi mereka sama saja. Khataballahu ala qulubihim, karena Allah sudah menutup, mengunci hatinya, wa ala sam'ihim, dan pendengarannya, wa ala absarihim, dan juga penglihatannya tidak digunakan untuk baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adzabun adzim, maka bagi mereka yang mengingkari itu, yang tidak mau tunduk terhadap aturan-aturan Allah petunjuk tadi, maka Allah sudah sediakan azab yang sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita dimanapun mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa tim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaidi asrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والكسل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Give me strong. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Allah
ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni ma in tamasakum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus salah seorang hambanya dengan membawa petunjuk dan benar. Beliau yang diutus adalah yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu memberikan curahan rahmat, kasih sayang, barokah, keselamatan kepada beliau, kepada keluarganya, dan seluruh umat beliau yang mengikuti milah beliau sejak pengikut beliau yang awal hingga pengikut beliau yang terakhir. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk hadirin saudaraku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita semua untuk selalu menetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha untuk banyak mengingat Allah, untuk mentaatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yakinilah bahwa manakala ketakwaan kepada Allah itu masih menempel berada di dalam diri kita, ketika kita masih banyak mengingat Allah, dan ketika kita masih mau menghadapkan wajah kita kepada Allah, termasuk ketika kita masih mau untuk menghadap kiblat, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan selamat sekarang dan yang akan datang. Hadirin saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu selalu berjalan terus berputar, dan waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Kita di dalam berjalan selalu berfokus pada arah yang kita tuju, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Ingat bahwa perjalanan kehidupan manusia itu tidak hanya berakhir pada kehidupan dunia ini. Perjalanan yang cukup panjang dari kita berada di rahim ibu, kita dilahirkan ke dunia ini, kemudian pada saatnya nanti kita akan dikuburkan, kemudian ada yaumul ba'ats, kita bangkit kembali, ada yaumul hasyr, kita dikumpulkan di padang mahsyar, dan ada lagi nanti ada yaumul hisab dan ada yaumul hisabnya amal-amal kita, ditimbangnya amal-amal kita, baru di mana kita ditempatkan, termasuk yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga atau di dalam neraka. Karena di akhir nanti hanya dua tempat yang dituju oleh manusia yang berada di dunia sekarang ini. Dan untuk menuju kepada tempat yang namanya surga, surga itu kabarnya diperoleh dengan sesuatu yang tidak ringan, dengan orang-orang yang harus bekerja keras, mau bersusah payah. Makanya fitrah manusia satu diantaranya, ketika seseorang itu masih mau bersusah payah untuk mencari selamat, maka ciri pada manusia itu masih ada. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Dan sungguh aku ciptakan, kata Allah, manusia itu fitrahnya dalam keadaan yang mau bersusah payah. Waktu berjalan terus seperti saya katakan di awal, dan sekarang kita sampai pada bulan Rabiul Awal. Insya Allah pada bulan ini kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap keadilan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu banyak orang yang memperingati Maulid ini, ya, sebagai pengingat, sebagai wujud rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan tentu saja hal ini juga akan mengingatkan kepada kita hadirin sekalian sekalian, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengutus yang mulia Sayyidina Muhammad SAW. Satu hal saya sampaikan di awal tadi, yang merupakan fondasi akan tegak atau tidaknya seseorang di dalam dia melaksanakan kehidupan di dunia ini. Yang satu perlu kita ingat, kita jadikan fondasi kita, dasar kita di dalam kita berbuat, di dalam kita beribadah. Allah berfirman, Allah sampaikan kepada kita, wa ma arsalna qablika bi rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan kutus, ya, wa ma arsalna qablika bi rasulin, dan tidaklah aku mengutus kepada Muhammad rasul-rasul ila nuhi ilaihi, melainkan aku wahyukan kepada dia, kepada mereka, annahu, ketahuilah, ya, untuk diketahui, la ilaha illa anna, kata Allah, tidak ada ilah kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada yang wajib disembah kecuali aku, tidak ada yang wajib ditaati kecuali aku, tidak ada hukum yang sebaik-baik kecuali hukum aku, tidak ada yang wajib dicintai kecuali aku. Fa'budun, oleh karena itu sembahlah oleh kalian semua akan aku, kata Allah. Jadi tugas kita, diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu juga menyampaikan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibadah yang mulia betul ibadah, yaitu ibadah yang menyeluruh, baik ibadah mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, maupun kehidupan yang ghairu mahdoh, seperti kita bagaimana harus berbaik dengan orang tua, bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak, bagaimana kita berhubungan dengan yang sesama, yang lebih tua, bagaimana kita harus mencari nafkah, bagaimana kita harus mengkondisikan wilayah kita ini supaya lebih baik, bagaimana kita mencari pemimpin dan lain sebagainya. Itu juga adalah merupakan wujud peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita harus juga berekonomi, berdagang, bekerja dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ditambah lagi saya sampaikan juga sebagai pembuka khutbah tadi, bahwa tugas kita, Rasul ini diutus kepada kita semuanya dengan membawa petunjuk, ya, dengan membawa petunjuk agama yang benar, supaya apa? Supaya petunjuk itu dilaksanakan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, diutus Rasul itu dengan bawa petunjuk, dan agama yang benar akan dimenangkan dari agama-agama yang lain, walaupun begitu banyak orang-orang termasuk orang-orang musyrik yang membencinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, Rasul ini juga diutus dengan membawa berita gembira dan peringatan. Berita gembira dan peringatan. Ketahuilah bahwa manusia itu manakala disampaikan kepada mereka berita-berita gembira, maka manusia itu begitu senangnya untuk untuk mendapatkan berita-berita yang dikabarkan itu. Tetapi manakala diberi peringatan, maka manusia juga akan secara fitrahnya, manakala peringatan itu berbahaya, maka manusia akan berusaha untuk menjauhinya. Jadi Allah sampaikan berita-berita gembira. Bagi hamba-hambaku yang dekat denganku, maka aku akan dekat dengan mereka. Bagi hamba-hamba yang telah aku cintai, maka aku akan menjadi matanya untuk melihat, menjadi telinganya untuk mendengar.
akan menjadi tangannya untuk berbuat, menjadi kakinya untuk melangkah dan lain sebagainya, selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, terbimbing, diberi furqan, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala manakala kita sungguh-sungguh untuk berusaha mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Rusulan mubasyirin wa yunzirin. Jadi Rasul yang diutus dengan membawa berita gembira dan peringatan. Begitu banyak berita-berita gembira yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya, dan begitu banyak peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam hadis. Dan kita harus yakin, yang sanggup melakukan keyakinan itu bukan otak kita, bukan tenaga kita, tapi hati kita. Karena begitu banyak yang Allah sampaikan itu sifatnya tidak langsung konkret, tidak langsung berwujud. Begitu banyak berita-berita gembira dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang sifatnya abstrak, yang sifatnya tidak terlihat. Dan yang sanggup untuk menerima itu adalah hati-hati kita semuanya. Karena iman itu berkaitan dengan hati. Iman tidak berkaitan dengan akal. Hati. Berucap dengan hati dan perilaku. Itulah keimanan kita. Begitu banyak kadang-kadang yang tidak masuk akal kita terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita harus menerimanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bangga dengan berita gembira yang Allah sampaikan dan termasuk diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang mampu meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terhadap peringatan-peringatan, tanda-tanda bahaya yang Allah sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk yang melindunginya. Sungguh Allah sebaik-baik pelindung kita. Ya wallahu musta'an. Dan Allah itulah pelindung-pelindung kita. Tidak ada yang pelindung yang melebihi perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadirin saudaraku sekalian, bagaimana kita harus mencintai Allah, bagaimana kita harus berbuat. Maka Rasul juga Allah hidangkan kepada kita, yaitu dengan sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada teladan yang baik, contoh yang baik bagi kalian, ya, bagi kalian yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita begitu banyak mengingat Allah itu bukan hanya mengingat Allah dengan mengingat Allah ya kita akan mengingat apa perintah Allah, apa larangan Allah, apa kuasa Allah. Jadi kata-kata mengingat Allah itu memiliki makna yang sangat luas, ya, memiliki makna yang sangat luas. Jadi tidak hanya menyebut Allah begitu saja. Manakala kita banyak mengingat Allah, maka kita juga akan secara otomatis begitu banyak hal-hal yang kita lakukan ketika kita mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, satu di antaranya juga kita mengingat apa petunjuk Allah, apa perintah Allah, apa yang menjadi hak Allah yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, hadirin saudara sekalian, bagaimana kita tidak bahagia ketika kita menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, dia yang mengutus salah seorang hambanya dari yang Nabi Ummiyin, ya, Rasul minhum, Rasul terhadap mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Disucikan kita ini oleh Rasulullah Muhammad SAW. Disucikan manakala kita mampu melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan membacakan kitab dan hikmah.
wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sebelumnya sungguh manusia-manusia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Dari kesesatan itulah dihidangkan kepada kita, kepada alam ini Rasulullah Muhammad SAW, supaya manusia selamat. Mudah-mudahan yang terselamatkan itu termasuk kita dan keluarga besar kita. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ikhwanul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Allah ta'ala aidha laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus salah seorang hambanya yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar akan dimenangkan dari agama-agama yang lain, walaupun banyak golongan orang-orang musyrik yang membencinya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan salawat dan salamnya kepada kasihnya yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga pada seluruh pengikutnya yang mengikuti milah beliau, yang berisalah, yang risalah, mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagi mereka Allah Subhanahu wa taala juga berikan salawat dan salamnya. Mudah-mudahan termasuk dari saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya di saudara sekalian, di balik pergantian waktu terdapat tanda-tanda kuasaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita berada bertepatan dengan saat beliau yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dilahirkan di muka bumi ini. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya beliau diangkat sebagai nabi dan juga diangkat sebagai rasul, ya Rasulullah. Menjadi Rasulullah karena ada risalah yang dibawa untuk disampaikan pada umatnya. Kalau nabi tidak diberi risalah, ya. Jadi kalau rasul itu diberi risalah. Ini mengingatkan kembali kepada kita mengapa beliau yang mulia Sayyidina Muhammad SAW dan rasul-rasul sebelumnya itu diangkat. Jadi ada tujuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus atau mengangkat para rasulnya
ya dari Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Karena keempatnya beliau yang diberi wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau agama-agama lain, kitab-kitab lain itu agama budaya, ya, bukan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pemikiran manusia. Kalau yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama itu saudara sekalian, misi atau tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya. Yang pertama tadi di awal saya sampaikan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus rasul-rasul sebelummu, hai Muhammad, melainkan kepadanya saya wahyukan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budun, oleh karena itu sembahlah, beribadahlah kalian semua kepadaku. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maklumkan. Jadi para rasul itu diutus kepada manusia supaya menyampaikan kepada manusia, supaya rasul itu sendiri dan umat yang mengikutinya itu menyatakan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah, dan supaya beribadah kepadanya, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tadi sebagai pembuka juga saya baca, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dialah yang mengutus para rasul dengan membawa huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar ini supaya apa? Supaya ditegakkan, dilaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Jadi kalau orang Islam begitu banyak ajaran agama, ya tugas kita di hidup ini beribadah. Pernah saya sampaikan bahwa ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah mahdhah, maupun ibadah yang ghairu mahdhah, kaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, kaitannya kehidupan dengan usaha dan lain sebagainya, ini juga merupakan ibadah yang kesemuanya itu ada aturan-aturan melalui risalah yang dibawa oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu tadi yang kedua, para rasul itu diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, Allah Maha Suci, termasuk apa yang disampaikan oleh Allah itu tidak pernah ada kebohongan, benar adanya. Kemudian yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rusulan mubasyirina wa mundzirin li'alla yakuna linnasi hujjatun ba'da rusul wa kana Allaha azizan hakima. Jadi para rasul yang diutus dengan mubasyirin, membawa berita gembira, ya, dan memberi peringatan. Jadi supaya rasul itu menyampaikan kepada umatnya berita gembira yang datang dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peringatan-peringatan, tanda-tanda bahaya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Naluri manusia manakala diberi berita gembira, maka akan tergerak hati dan dirinya untuk mendapatkannya, untuk mengikutinya. Normalnya begitu. Ada berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah sediakan surga, mengikuti. Bagi orang-orang yang berkenan menyumbangkan harta dan kekayaannya,
dia mensedekahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah untuk agama Allah, maka Allah akan sediakan juga surga baginya, diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya. Barang siapa yang dia menjaga sholatnya, maka di akhir ajalnya akan sanggup mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang merupakan tanda daripada didapatkannya husnul khotimah. Insya Allah, Allah menjamin bagi mereka yang menegakkan sholat, yang menjaga sholatnya, baik dia ditalkin ataupun tidak, baik dia digiring dengan kalimah la ilaha illallah atau tidak, insya Allah Allah akan gerakkan hatinya untuk mampu melakukan itu. Ini ada satu keterangan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Nanti bisa kita bersama-sama cek kembali di sana. Kemudian begitu banyak berita-berita gembira yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan peringatan atau warning, tanda-tanda bahaya. Ya, tanda-tanda bahaya bagi orang-orang yang dia tidak mengerjakan sholat nanti yaumil akhir menghadap Allah dengan tanpa kepala. Karena apa? Selama kehidupan di dunianya dia jarang atau mungkin tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat orang-orang itu. Digambarkan nanti dia menghadap di yaumil akhir itu tanpa kepala. Ya. Bagi-bagi orang-orang munafik, ya Allah sediakan neraka, mereka bersumpul bersama orang-orang kafir di dasar neraka. Makanya Rasulullah SAW sendiri juga tidak mau menghadiri masjid tempat-tempat ibadah, masjid-masjid yang di dalamnya dihuni oleh para munafik. Ya, dia datang ke tempat itu untuk mencari fitnah. Ya, disampaikan fitnah-fitnah itu di luar dan lain sebagainya. Dan begitu bahayanya daripada para munafik itu. Untuk yang selanjutnya, saudaraku sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para rasul untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, supaya beribadah kepadanya, supaya rasul membawa petunjuk agama yang benar, supaya melaksanakan ajaran agama itu. Kemudian tadi juga saya sampaikan laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu. Ya, bagi orang-orang yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yaumil akhir. Dan orang-orang itu banyak menyebut Allah. Allah berikan teladanan itu juga. Ini dalam rangka apa? Supaya manusia-manusia itu selamat dari kesesatan sehingga mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka betul-betul ada dalam kesesatan, sehingga Allah mengutus para rasulnya agar kiranya manusia-manusia itu terlepas dari kesesatan-kesesatan itu, sehingga dia mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua diberikan kepada hadirin saudaraku sekalian beserta keluarga dan saudara-saudara kita. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus salah seorang hamba-Nya yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Walaupun kehadiran beliau dengan membawa petunjuk itu masih ada segolongan orang-orang yang tidak menyukainya. Salawat dan salam Allah selalu curahkan kepada beliau yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang ikhlas berkenan melaksanakan mengikuti risalah milah yang dibawa oleh beliau di dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluk yang Allah ciptakan. Hadirin saudara sekalian, senantiasalah kita semua untuk selalu menetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa dalam konteks tunduk dan patuh, berserah diri, pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan sepenuhnya. Dan jangan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang tidak tunduk dan tidak patuh, dalam kondisi yang tidak pasrah, dalam kondisi yang tidak muslim. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam saat ajal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pindah ke alam selanjutnya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta Al-Khaliq menciptakan segala ciptaannya ini dengan berbagai jenis ciptaan, yang satu di antaranya itu namanya al-insan, manusia. Dan manusia ini diciptakan dengan keberadaan yang lebih dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Tadi di awal saya sampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kuciptakan insan, al-insan, yang manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, jasad yang baik, akal yang baik, pikiran yang baik, dan hati yang baik, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Hati-hati, ada warning di situ, ada peringatan di situ. Manakala manusia tidak sanggup menjaga keberadaannya sebagai ciptaan yang terbaik itu, tsumma radadnahu asfala safilin, maka manusia itu akan pindah, ya, berganti kepada keadaan yang seburuk-buruknya dari di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk Allah yang lain dari kalangan binatang dengan sebagai macam bentuk dan namanya, dari tumbuh-tumbuhan
kehidupan dengan berbagai keadaan, bentuk dan sebuahnya itu. Tetapi keberadaan itu ketika manusia tidak bisa menjaga fitrahnya, kesuciannya sebagai yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah, maka keberadaan manusia akan pindah lebih buruk dari makhluk-makhluk selain manusia. Mudah-mudahan kita termasuk dilindungi dari keburukan perubahan menjadi makhluk yang terburuk tadi. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain tadi juga saya sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya golongan orang-orang kafir, golongan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dari golongan ahli kitab dan golongan orang-orang musyrik, ya, perilaku orang-orang musyrik itu namanya syirik. Kalau berperilaku namanya riya. Bukan beribadah kepada Allah, bukan mengerjakan sesuatu kepada Allah, tapi mengerjakan sesuatunya kepada selain Allah. Ini warning juga, perlu kehati-hatian juga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan golongan orang-orang musyrik finnari jahannam, mereka akan tergiling kepada neraka jahannam khalidina fiha, ya, mereka akan berada di sana. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tadi, syarrul bariyah. Bariyah itu makhluk, syarrul terburuk, seburuk-buruk. Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi ini warning. Manakala kita ingin menjadi makhluk yang tidak seburuk-buruknya, maka kita harus berusaha untuk menghindari diri dari kekufuran dan kemusyrikan itu. Hanifah muslimah dalam mengerjakan sesuatu, lurus dan tunduk patuh, ikhlas lillahi ta'ala di dalam mengerjakannya, sambil menolong pertolongan Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada berita gembira setelah itu, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan mengiringi keimanannya itu dengan amal-amal saleh, ulaika, dan mereka itu yahum, mereka itu khairul bariyah, khairul bariyah, makhluk terbaik. Untuk menjadi makhluk terbaik yang perlu dilaksanakan adalah menjadi orang-orang yang beriman, dan tidak cukup mengatakan dirinya beriman, tetapi harus mengiringi dari iman itu dengan perbuatan nyata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk dan patuh. Beribadah semata-mata kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Orang-orang yang beriman beramal saleh tadi akan Allah masukkan ke dalam Jannatu 'Adn. Ada nama-nama surga yang begitu banyak, satu antaranya Allah janjikan itu khalidina fiha abadan. Mereka di sana itu abadi abadan, selama-lamanya akan kekal di surga itu. Radhiyallahu anhum, dan Allah ridho dengan mereka itu, waradu'an, dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu diberikan oleh Allah kepada saudaraku semuanya dan saudara kita yang lain dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وتم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله
akan dilipatkan 10 sampai 700. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinu thayyibatan fi jannati adn. Dzalika fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus salah seorang hambanya sebagai Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan dari agama-agama yang lain walaupun golongan orang-orang musyrik membencinya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari mimbar ini saya angkat kalimah kembali bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dijadikan tempat ditujukan segala ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya. Di antara risalah itu adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk disampaikan kepada manusia agar kiranya manusia tidak salah jalan di dalam perjalanannya menuju akhirat nanti, karena dunia ini akan berujung di akhirat. Kita memandang hidup jangan hanya sampai pada kematian, tapi nanti akan ada yaumul ba'ats, di mana kita dibangkitkan dari alam kubur, yaumul hasyr, di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan dan lain sebagainya, hingga pada penempatan kita ditempatkan di surga atau di neraka. Mudah-mudahan hadirin sekalian termasuk yang disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, satu di antara milah jalan yang bisa digunakan, dijadikan pedoman oleh manusia sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat awal tadi saya sampaikan. Tadi juga ada qori di masjid ini terdengar juga dari rumah membaca Al-Qur'an surah As-Saff.
Yang satu di situ tadi ada juga petunjuk bagaimana kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan, suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian semuanya dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian semuanya maulah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi, Rasulnya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalau sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul itu, iringi juga dengan berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah Islam ini, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Kalau itu kalian semua lakukan, yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kalian akan diampuni. Wa yudkhilhum jannah, dan akan memasukkan kalian semuanya ke dalam surga. Subhanallah. Ini suatu isyarat, tanda-tanda, petunjuk kita beriman juga kepada Al-Quran. Dan satu di antara daripada konsekuensi daripada iman kepada Al-Quran itu adalah kita berserah diri, menyerah kepada Allah untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu daripada konsekuensinya daripada kita beriman kepada Al-Quran. Nah, satu tadi ada petunjuk bagaimana kita harus terbebas, membebaskan diri kita dari azab Allah tadi, dari azab api neraka tadi, yaitu caranya dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, dan juga berjuang untuk menegakkan agama Islam ini dengan melaksanakan ajaran-ajarannya minimal dari pribadi-pribadi kita. Karena kalau masing-masing pribadi akan melaksanakan, maka akan terbentuk satu kesatuan yang kuat. Karena apa? Pribadi-pribadi yang berkumpul itu satu dengan yang lainnya sudah saling mengerjakannya. Lalu bagaimana kita mewujudkan daripada iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya? Iman kepada Allah, iman tidak hanya sebatas pada pernyataan, tidak hanya terbatas pada pengakuan. Tadi di awal juga saya sampaikan, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang ditancapkan di dalam hati dengan tancapan yang kuat, dengan keyakinan yang kuat. Selain itu juga diucapkan. Dan setelah diucapkan apa? Realisasi daripada pernyataan iman yang terakhir adalah diwujudkan dengan anggota badan, diwujudkan dengan perbuatan nyata. Lebih-lebih mohon maaf hadirin saudara sekalian, di awal ayat yang tadi dibaca di masjid ini juga, itu di ayat kedua kalau tidak salah, itu juga masya Allah kalau kita mengingat di situ. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang pada mengaku iman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya? Begitu besar kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dia pintar ngomong, berbicara begitu banyak tapi tidak diwujudkan dengan amal perbuatan. Iman kepada Allah, begitu banyak yang mengakui aku beriman kepada Allah, bahkan dengan tidak hanya pengakuan, kalimat-kalimatnya begitu banyak menyebut kalimat la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pernyataan-pernyataan itu semua butuh realisasi yang nyata. Kebesaran Allah pun perlu kita wujudkan juga di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kesucian Allah dengan segala ciptaannya, dengan segala kekuasaannya juga perlu kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Pernyataan tidak ada Tuhan kecuali Allah juga perlu kita wujudkan dalam perbuatan sehari-hari.
Kita beriman kepada Allah. Allah perintahkan sebagai contoh untuk berbaik kepada orang tua, ya kita harus pasrah, berserah diri, nurut untuk berbaik kepada orang tua. Rasul anjurkan untuk sholat berjamaah supaya kita tidak membentuk sopnya sop yang lurus, tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Untuk menunjukkan satu kesatuan Islam yang begitu kuat, kita juga harus mengikutinya. Wujud iman kepada Rasul itu adalah kita menjadikan Rasul sebagai teladan kita, sebagai khutbah hasanah kita, untuk bersedia mengikutinya. Jangan sampai kita begitu banyak, begitu semangat, bahkan kadang-kadang semangat, begitu semangatnya hampir seluruh badan keluar keringat mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya. Tapi ketika diajak untuk mengikuti milah Muhammad, mereka seperti terkena sengat, begitu terasa sakit bagi mereka terhadap apa yang mengajaknya, sehingga memunculkan kebencian terhadap yang mengajaknya untuk mengikuti milah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalimat sholawat, Allah memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan keselamatan, rahmat dan barokah. Ini minimal di dalam hati kita ada pelajaran di situ. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW diberikan keselamatan, diberikan barokah dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang dengan itu kita akan muncul bagi orang-orang yang berpikir untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan semampunya. Dengan berarti tidak mengecilkan, tapi akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengqadar hadirin saudaraku sekalian kita keluarga termasuk yang kuat untuk merealisasikan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Demikian juga saudara-saudara kita yang lain dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ikhwanul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah Ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus salah seorang hambanya yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan membawa petunjuk dan agama yang benar akan dimenangkan dari agama-agama yang lain, walaupun banyak golongan orang-orang musyrik yang membencinya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan salawat dan salamnya kepada kasihnya yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga kepada seluruh pengikutnya yang mengikuti milah beliau, yang berisalah, yang risalah, mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bagi mereka Allah Subhanahu wa taala juga berikan salawat dan salamnya. Mudah-mudahan termasuk dari saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya hadirin saudara sekalian, di balik pergantian waktu terdapat tanda-tanda kuasaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat ini kita berada bertepatan dengan saat beliau yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dilahirkan di muka bumi ini. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya beliau diangkat sebagai nabi dan juga diangkat sebagai rasul, ya Rasulullah. Menjadi Rasulullah karena ada risalah yang dibawa untuk disampaikan pada umatnya. Kalau nabi tidak diberi risalah, ya. Jadi kalau rasul itu diberi risalah. Ini mengingatkan kembali kepada kita mengapa beliau yang mulia Sayyidina Muhammad SAW dan rasul-rasul sebelumnya itu diangkat. Jadi ada tujuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus atau mengangkat para rasulnya. Ya, dari Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Karena keempatnya beliau yang diberi wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau agama-agama lain, kitab-kitab lain itu agama budaya, ya, bukan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari berpemikiran, dari pemikiran-pemikiran manusia. Kalau yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Qur'anul Karim. Jadi yang pertama itu saudara sekalian, misi atau tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Yang pertama tadi di awal saya sampaikan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan tidaklah aku mengutus rasul-rasul sebelummu hai Muhammad, melainkan kepadanya saya wahyukan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, oleh karena itu sembahlah, beribadahlah kalian semua kepadaku. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maklumkan. Jadi para rasul itu diutus kepada manusia supaya menyampaikan kepada manusia, supaya rasul itu sendiri dan umat yang mengikutinya itu menyatakan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah, dan supaya beribadah kepadanya, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tadi sebagai pembuka juga saya baca, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang mengutus para rasul dengan membawa huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar ini supaya apa? Supaya ditegakkan, dilaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Jadi kalau orang Islam begitu banyak ajaran agama, ya tugas kita di hidup ini beribadah. Pernah saya sampaikan, baik ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhah, maupun ibadah yang ghairu mahdhah.
kaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, kaitannya kehidupan dengan usaha dan lain sebagainya. Ini juga merupakan ibadah yang kesemuanya itu ada aturan-aturan melalui risalah yang dibawa oleh baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu tadi yang kedua, para rasul itu diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allah Maha Suci, termasuk apa yang disampaikan oleh Allah itu tidak pernah ada kebohongan, benar adanya. Kemudian yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rusulan mubasyirina wa mundzirin li alla yakuna linnasi hujjatun ba'da rusul wa kana Allaha azizan hakima. Jadi para rasul yang diutus dengan mubasyirin, membawa berita gembira, ya, dan memberi peringatan. Jadi supaya rasul itu menyampaikan kepada umatnya berita gembira yang datang dari si Allah Subhanahu wa taala dan peringatan-peringatan, tanda-tanda bahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Naluri manusia manakala diberi berita gembira, maka akan tergerak hati dan dirinya untuk mendapatkannya, untuk mengikutinya. Normalnya begitu. Ada berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah sediakan surga, mengikuti. Bagi orang-orang yang berkenan menyumbangkan harta dan kekayaannya, dia mensedekahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah untuk agama Allah, maka Allah akan sediakan juga surga baginya, diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya. Barang siapa yang dia menjaga sholatnya, maka di akhir ajalnya akan sanggup mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yang merupakan tanda daripada didapatkannya husnul khotimah. Insya Allah, Allah menjamin bagi mereka yang menegakkan sholat, yang menjaga sholatnya, baik dia ditalkin ataupun tidak, baik dia digiring dengan kalimah la ilaha illallah atau tidak, insya Allah, Allah akan gerakkan hatinya untuk mampu melakukan itu. Ini ada satu keterangan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Nanti bisa kita bersama-sama cek kembali di sana. Kemudian begitu banyak berita-berita gembira yang lainnya. Kemudian kaitannya dengan peringatan atau warning, tanda-tanda bahaya. Ya, tanda-tanda bahaya bagi orang-orang yang dia tidak mengerjakan sholat nanti yaumil akhir menghadap Allah dengan tanpa kepala. Karena apa? Selama kehidupan di dunianya dia jarang atau mungkin tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak melihat orang-orang itu. Digambarkan nanti dia menghadap di yaumil akhir itu tanpa kepala. Ya. Bagi-bagi orang-orang munafik, ya Allah sediakan neraka, mereka bersumpul bersama orang-orang kafir di dasar neraka. Makanya Rasulullah SAW sendiri juga tidak mau menghadiri masjid tempat-tempat ibadah, masjid-masjid yang di dalamnya dihuni oleh para munafik. Ya, dia mendatang ke tempat itu untuk mencari fitnah. Ya, disampaikan fitnah-fitnah itu di luar dan lain sebagainya. Dan begitu bahayanya daripada para munafik itu. Untuk yang selanjutnya, hadirin saudaraku sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para rasul untuk menyampaikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, supaya beribadah kepadanya, supaya rasul membawa petunjuk agama yang benar, supaya melaksanakan ajaran agama itu. Kemudian tadi juga saya sampaikan, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu. Ya, bagi orang-orang yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan yaumil akhir. Dan orang-orang itu banyak menyebut Allah.
Allah berikan teladanan itu juga. Ini dalam rangka apa? Supaya manusia-manusia itu selamat dari kesesatan sehingga mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sebelumnya mereka betul-betul ada dalam kesesatan, sehingga Allah mengutus para rasulnya agar kiranya manusia-manusia itu terlepas dari kesesatan-kesesatan itu, sehingga dia mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua diberikan kepada hadirin saudaraku sekalian beserta keluarga dan saudara-saudara kita. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifi wan nur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana aminan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Hadirin saudaraku jamaah
puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, juga Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah juga yang telah mengumpulkan kita di dalam Islam, jalan yang lurus, Hanifil Huda wa Nur, dan jalan yang menuju pada terang benderang, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk kita semuanya. Salawat dan salam Allah selalu curahkan kepada baginda yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada seluruh pengikutnya, penerusnya, sejak pengikut beliau yang awal hingga pengikut beliau yang paling akhir nanti. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita semua untuk selalu berusaha menetapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semuanya sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya. Ada yang menyebutnya dengan hari raya haji, ada juga yang menyebutnya dengan hari raya kurban. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah saya sampaikan satu dari ayat yang merupakan ayat juga kabar dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi padanya terdapat tanda-tanda nyata di antara maqam Ibrahim, ya, atau Ka'bah. Wa man dakhalahu, dan barang siapa memasuki tempat itu, karena aminan, maka mereka akan merasa aman, mendapatkan keamanan, mendapatkan keselamatan di dalamnya, mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji bagi mereka yang sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Cuman sekarang hadirin saudaraku sekalian, untuk melaksanakan ke sana, satu di antaranya kita terkendala. Kita banyak yang sudah daftar, tapi masih banyak kita yang nunggu antrian sampai 10, 20, bahkan 30 tahun. Tapi bagaimanapun, mudah-mudahan kita termasuk yang dikodar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang sanggup memenuhi panggilan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, Allah sampaikan di akhir ayat tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Tapi barang siapa yang dia kufur, mengkufurinya, mengingkarinya terhadap perintah Allah itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya di alam semesta ini. Saya ulangi sekali lagi, hadirin saudara sekalian. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada terdapat tanda-tanda nyata. Dan bagi kita, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak Allah bentangkan di permukaan bumi ini, selain ayat-ayat yang sifatnya qauliyah, yang sifatnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam ini. Satu di antaranya adalah kita bisa membaca ayat-ayat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada pelaksanaan ibadah haji. Yang sementara ini saudara-saudara kita dari seluruh dunia pada melaksanakannya ke sana, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana talbiyah yang selalu mereka dengung-dengungkan, labbaik labbaika Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, ya,
aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya, sungguh aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, dan aku penuhi panggilanmu. Itu yang mereka lakukan oleh saudara kita yang pergi ke sana. Hadirin saudaraku sekalian, sedikit kita mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji. Satu di antaranya, sesuatu yang harus dikerjakan di dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah beberapa rukun. Di antaranya adalah yang pertama niat melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada wukuf, kemudian ada lagi tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan perlu tertib dilaksanakannya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ini juga kita mampu mengambil pelajaran bahwa dari pelaksanaan ibadah haji, kita di dalam melaksanakan kehidupan kita ini, yang pertama, niat kita dalam mengerjakan sesuatu itu menempati tempat yang sangat pokok supaya kita tidak salah di dalam kita mengerjakannya. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, mereka yang melaksanakan ibadah haji, labbaika Allahumma hajjan, ya Allah aku penuhi panggilan Engkau ya Allah. Saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa kita di dalam melaksanakan setiap kegiatan kita, bahwa niat kita tidak boleh lepas dari semata-mata karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi niat. Kemudian yang kedua, hadirin saudaraku sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari wukuf yang dilaksanakan oleh para jemaah haji. Wukuf artinya beristirahat. Wukuf artinya membaca diri. Setelah mereka melaksanakan rutinitas ibadah haji, maka Allah kumpulkan mereka untuk berkumpul di padang Arafah. Mereka beristirahat di sana untuk merenungi diri, melihat diri, mengaca terhadap dirinya. Dari awal hingga pada saat itu, sebagaimana dirinya itu berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil muhasabah. Bagi kita apa? Hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan wukuf di padang Arafah oleh para jamaah haji. Mereka pada mengintrospeksi diri. Ya, sampai-sampai air mata mereka mengering. Manakala mereka di dalam perjalanan kehidupannya melakukan banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat itu mereka mengingat, menyadari dirinya, membaca dirinya untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Demikian juga kita, manakala dalam perjalanan kita ada kesalahan-kesalahan, maka sepatutnya kita untuk mengintrospeksi dan berusaha untuk memperbaiki, menggantinya dengan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu ibadah rukun haji yang berupa tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah dan dilaksanakan 7 hari. Diawali dari kiri menuju sebelah kanan daripada Ka'bah. Ini juga banyak mengandung arti saudaraku sekalian. 7 kali. Di dalam perjalanan Allah juga menghidangkan kepada ini 7 putaran 7 hari. Dalam 7 hari itu 7 kali para jamaah haji itu mengelilingi Ka'bah yang merupakan Baitullah, tempat suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya juga mengambil hikmah supaya kita bisa aman tadi, supaya kita bisa selamat tadi. Dalam 7 hari kita perjalanan kita, upayakan kita selalu mengelilingi dan jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Kitari masjid. Tengok-tengok masjid. Manakala kita menginginkan keselamatan dan keamanan serta perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil satu di antaranya dari pelaksanaan tawaf yang dilaksanakan oleh para jamaah haji. Kemudian yang berikutnya yang juga merupakan rukun daripada rukun haji yaitu sa'i atau berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah, di mana di sana merupakan lahan yang sangat tandus. Secara logika manusia maka akan sulit menemukan air dan lain sebagainya. Ini dilaksanakan juga 7 kali. Bagaimana kita membaca sirah dan mendengarnya, bagaimana Siti Hajar dengan
anak kekasihnya Ismail alaihissalam. Mereka berusaha mundar-mandir ke sana kemari di tanah padang yang tandus untuk mendapatkan minum untuk anak kekasihnya si Ismail alaihissalam. Tidak putus asa, berlarian ke sana kemari untuk mencari karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa Allah menciptakan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga keberadaan makhluknya. Allah Maha Memberi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dengan keyakinan yang kuat dan permohonan yang tidak henti-hentinya di dalam berharap. Dan mereka berharap itu tidak secepat kilat mereka mendapatkannya, tapi butuh perjuangan, butuh kesungguhan ya dalam jihadin fisabilillah, dalam mentapi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada yang sanggup di antara makhluknya yang sanggup untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Yang bisa kita ambil juga pelajaran dari sini, hadir saudara sekalian, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, maka di dalam 7 hari yang kita laksanakan dari Isnin sampai Sabtu, ya dari hari pertama hingga hari yang ke-7 itu, maka kita juga harus berusaha, berjuang keras di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah lain. Misalnya saja kita mencukupi keluarga kita bekerja di kebun, berdagang, ya, dan usaha-usaha yang lainnya, itu semuanya menuntut kita untuk berjuang keras. Sebagaimana juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya dengan air yang muncul dari tumit Nabi Ismail alaihissalam. Dan satu di antaranya, satu tanda-tanda itu, Mekah yang tandus, yang gersang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan negeri yang kaya raya hingga sekarang, termasuk airnya yang muncul di negeri Arab sana bisa mengalir ke seluruh dunia yang tidak habis, bahkan sampai sekarang dan sampai yang akan datang, yang kita sebut dengan air Zam-Zam. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang diantara daripada rukun haji yang juga harus dilaksanakan oleh para jamaah haji adalah tahallul, ya, menghalalkan, ya, tahallul atau mencukur rambut. Dan proses mencukur rambut ini dilaksanakan setelah beberapa sesuatu yang berupa larangan-larangan itu dilarang dikerjakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebelum melaksanakan rukun-rukun haji, sebelum tiba masa tahallul, maka dilarang untuk memotong rambut, dilarang untuk memotong kuku dan lain sebagainya. Maka tiba pada pelaksanaannya, tiba saat melaksanakan tahallul, maka mereka melaksanakannya. Artinya apa? Membuang sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Dipotong rambutnya yang lama, muncul rambut yang baru. Muncul rambut yang baru, buang perilaku lama yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti dengan perilaku baru yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di antaranya, manakala beberapa di antaranya kalau kita mengingat dari pelaksanaan, ada orang yang menyebutnya hari raya haji. Itu sedikit bisa hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengqadar kita untuk sanggup membaca dan mengambil pelajaran, kemudian merealisasikan daripada pelajaran yang kita baca itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yaitu ada yang menyebut sekarang ini sebagai hari raya kurban. Sebagaimana ini juga untuk mengenang daripada peristiwa, ya, Khalilullah Nabi Ismail alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, tapi ada muncul perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya.
ya, untuk menyembelih anak, tapi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada hambanya, maka itu akan menjadi baiklah bagi hambanya. Allah tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu manakala sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan Allah tidak akan melarang mengerjakan sesuatu, ya, jika sesuatu itu, saya ulangi, Allah tidak akan melarang sesuatu kalau sesuatu itu tidak, ya, kalau sesuatu itu berdampak buruk, maka Allah akan melarangnya. Maksud saya seperti itu. Termasuk ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Setelah dikatakan apa? Keimanan yang tumbuh, yang kuat, yang kokoh, yang juga terbentuk pada diri Ismail alaihissalam. Maka jawaban beliau apa? Ya Allah, seandainya itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, maka laksanakanlah itu dan doakan aku ya Allah, ya Abi, semoga aku menjadi orang-orang yang sabar. Itu kalau kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an seperti itu peristiwa kejadian-kejadian ini. Untuk itu hadirin saudaraku sekalian, untuk mengenang itu, tadi di awal saya sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian semua. Fasholli li rabbik, oleh karena itu kalian semua padalah salat karena Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala. Li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ada perintah dari si Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkecukupan. Maka di hari ini dan di hari tasyrik selanjutnya nanti diperintahkan untuk mengalirkan darah dari binatang, yang dengan aliran darah itu insya Allah dosa-dosa orang-orang yang berkorban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan bagi orang-orang yang berkorban mereka untuk melihat darah yang mengalir ketika mereka sedang berkorban, ketika binatang yang dikorbankan itu sedang dipotong, karena di saat itulah insya Allah dosa-dosa orang yang berkorban sekali lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengqadar kepada diri kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada, untuk yang mendapatkan petunjuk dan kekuatan atas petunjuk itu di dalam melaksanakan dengan amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati